Ya, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri ingin menggigitnya lagi, tidak punya pikiran untuk peduli tentang Randy lagi. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana menangani benda panas ini di tangannya. Dia berjingik. Saat dia menyembunyikannya, teleponnya mulai berdengung. Putri melihat nomornya tampak sedikit familiar. Sepertinya itu milik Andi untuk tidak mengganggu hidupnya. Tetapi Andi Andrean tampaknya tuli dengan kata-katanya dan benar-benar membiarkan Raka menculiknya hari ini. Dan telepon segera berdering dengan suara permintaan maaf Andi Andrean. Hari ini aku tidak tahu, dia bertindak atas kemauannya sendiri dan ingin membawamu kepadaku. Andi Andrean, kamu tidak perlu meminta maaf. Sebenarnya, Putri tidak terlalu mempermasalahkan apakah Andi hubungannya dengan dia. Dia tidak ingin melihat wajah itu, tidak ingin memikirkan hal-hal buruk dari masa lalu karena wajah itu, dan terlebih lagi, Raka yang diperintahkan olehku. Aku telah memikirkanmu di dalam hatiku. Andi Andrean sekali lagi mulai menggunakan strategi perselingkuhan. Kamu terlalu memikirkanku. Andi Andrean membalas, Biro Keamanan Umum Kota Jakarta, Inspektur Wijaya secara pribadi pergi ke tanggung jawab pidana. Awalnya, masalah sekecil itu bisa paling banyak masih menuding Irfan Sanjaya dari Sengtian. Mengapa Irfan Sanjaya berpartisipasi dalam insiden Putri? Andi Andrean memikirkannya lagi dan lagi. Berpikir tentang berita tentang Irfan Sanjaya yang malah jatuh hati pada Putri. Mungkinkah Randy ingin menjilat, jadi yakin dia memikirkannya? Semakin banyak Andi Andrean merasa bahwa itu ngomong kosong denganku. Aku memberitahumu dengan sangat jelas bahwa aku tidak mengenal Irfan Sanjaya. Ketika dia mengatakan ini, Wulan mendengar Putri mengatakan Irfan Sanjaya. Mengapa dia menyebut Irfan Sanjaya? Mungkinkah dia memandang Putri, tatapannya ditanggapi oleh panggilannya. Putri awalnya memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi dia masih khawatir bahwa Randy akan salah paham, jadi dia dengan cepat menutup telepon dan tersenyum. Lily yang menelepon untuk menanyakan apa ini dipenuhi dengan kekayaan. Randy hanya perlu menatapnya sebentar sebelum dia akan mengerti dengan siapa dia berbicara di telepon. Mata Randy dengan suara yang dalam, tarik nomor orang itu ke dalam daftar hitam. Di masa depan, kamu tidak diperbolehkan mengangkat teleponnya, dan kamu tidak diizinkan untuk bertemu dengannya lagi. Kata-kata Randy sangat mendominasi, tetapi Putri tidak membenci kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia dengan patuh mengeluarkan ponselnya dan memasukkan nomor Andi Andrean ke daftar hitamnya. Setelah menambahkan mereka ke daftar hitam, Putri menunjukkan ponselnya ke Randy. Hei, aku sudah menambahkan ke daftar hitam. Aku tidak akan melihatnya lagi. Iya, Randy menatap tajam ke arah Putri. Kilatan melintas di matanya yang tersembunyi di bawah cermin kacamata emas. Aku lupa satu hal. Aku ingin menebusnya sekarang. Apakah itu mungkin? Apa itu? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Putri tidak tahu apa yang dimaksud Randy dan bertanya dengan bodoh. Aku butuh bantuanmu secara khusus. Randy mendekati Putri, tersenyum, dan memegangi kepalanya. Putri sedikit marah. Randy, cukup memainkan permainan kekanak-kanakan seperti ini sekali. Benar-benar kekanak-kanakan untuk memainkannya lagi. Dia berpikir bahwa Randy hanya berpura-pura menciumnya, dan bahkan tidak mau repot-repot menciumnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dicium habis-habisan oleh Randy. Anggota tubuh Putri lemah, tangannya mencengkeram erat ke sudut pakaiannya. Dia rela membiarkannya membawanya ke dunia mimpi baru. Tapi, ciuman mendidih terus-menerus tiba-tiba berhenti. Putri masih di tengah-tengah ciumannya yang sengit, namun Randy sudah mendorongnya keluar dari pelukannya. Randy menyeka bibirnya, yang masih memiliki aromanya, dengan jari di depannya, dan berkata, "Aku masih harus terus bekerja, istirahatlah lebih awal." Putri berdiri di tempat, dan hanya tersadar setelah beberapa lama,
Orang macam apa ini, selalu seperti ini. Dia juga mengerti bahwa Randy telah melupakan satu hal, yaitu dia belum menciumnya ketika dia kembali dari perjalanan bisnisnya hari ini. Mengerut bibirnya, yang masih memiliki kehangatan Randy, Putri tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Bisakah saat-saat hangat yang dia miliki bersamanya berlanjut tanpa batas? Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.